Shalom saudara terkasih, salve. Saudara, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam permenungan pada hari Selasa biasa ke-11. Doa dan salam hangat saya untuk Anda sekalian. Kalau saudara-saudari, kalau ada orang yang selalu mendukung kita, menyayangi kita, dan berbuat baik kepada kita, sangat mudah bagi kita untuk membalas kebaikannya. Itu adalah reaksi yang sangat normal, wajar. Tetapi bagaimana jika orang tersebut adalah orang yang memfitnah kita, yang membenci kita, atau bahkan yang menghancurkan hidup kita? Bisakah kita tetap mengasihi dan mendoakan mereka? Hari ini dalam kelanjutan khotbah di bukit, Yesus memberikan salah satu perintah yang paling radikal dan menantang dalam seluruh sejarah moral manusia. Ia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini terasa tidak masuk akal bagi dunia. Tetapi inilah standar utama bagi setiap orang yang mengaku diri sebagai murid Kristus. Saudara terkasih, mari kita selami mengapa Yesus memberi perintah yang sedemikian ekstrem ini. Pada zaman itu, ada pepatah yang beredar di masyarakat. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah prinsip kenyamanan manusiawi. Namun Yesus meruntuhkan tembok pembatas tersebut. Ia menegaskan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa lebihnya kita? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama. Yesus memberikan alasan teologis yang sangat mendasar. Kita harus mengasihi musuh agar kita menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah Allah yang terbuka, inklusif, Allah yang tidak tebang pilih. Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Rahmat alam semesta ini diberikan Allah secara cuma-cuma kepada semua orang, tanpa memandang moralitas mereka. Kasih Allah bersifat tanpa syarat. Maka Yesus menutup lagi bagian Injil ini dengan kalimat yang sangat berat. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di sini menggunakan kata Yunani teleios, yang bukan berarti tanpa cacat seperti robot, melainkan mencapai tujuan akhir, yaitu ketika kasih kita utuh, dewasa, dan tidak lagi dibatasi oleh rasa suka atau tidak suka. Kontras mengenai keadilan dan pertobatan ini digambarkan dengan sangat dramatis dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja. Kemarin kita mendengar bagaimana Raja Ahab dan Isabel dengan keji merebut kebun anggur Nabot dan membunuhnya. Hari ini Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan hukuman yang mengerikan atas dosa mereka. Namun perhatikan apa yang terjadi ketika Ahab mendengar hukuman itu. Ia mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung, berpuasa dan berjalan dengan langkah yang lambat, tanda penyesalan mendalam. Dan apa reaksi Allah? Allah melihat pertobatan itu dan melunakkan hukumannya. Allah menunjukkan bahwa sejahat apapun Ahab, ketika ia merendahkan diri, pintu kerahiman selalu terbuka. Hal ini senada dengan Mazmur tanggapan yang kita daraskan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Allah kita adalah Allah yang kaya akan pengampunan. Saudara-saudari, bagaimana kita mempraktikkan perintah mengasihi musuh ini dalam hidup setiap hari?
Pertama, mulailah dengan mendoakan mereka. Yesus tidak meminta kita untuk langsung memeluk musuh kita atau berpura-pura bahwa luka yang mereka buat itu tidak sakit. Mengasihi musuh dimulai dari keputusan kehendak, bukan perasaan. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, ego kita akan mendorong untuk mengutuk atau membalas. Hari ini, mari kita ganti kutuk itu dengan doa. Katakan secara perlahan, Tuhan, saya terluka, tetapi saya bawa orang ini ke dalam doaku. Berkatilah dia. Saat kita mendoakan orang yang membenci kita, perlahan-lahan racun dendam di dalam hati kita disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Kedua, membebaskan diri dari penjara kebencian. Ketika kita membenci seseorang, sebenarnya kita sedang memberikan kuasa kepada orang tersebut untuk mengendalikan kebahagiaan kita. Kita tidak bisa tidur nyenyak, kita tidak bisa bersyukur. Karena hati kita dipenuhi bayang-bayang kemarahan. Mengasihi dan mengampuni musuh sebenarnya adalah cara kita membebaskan diri sendiri dari penjara batin. Kita menolak menjadi sama jahatnya dengan orang yang menyakiti kita. Saudara terkasih, menjadi sempurna seperti Bapa di surga memang sebuah siarah panjang seumur hidup. Kita seringkali jatuh bangun karena keterbatasan kita. Namun ingatlah bahwa kekristenan kita baru teruji justru saat kita mampu mengasihi mereka yang tidak menyenangkan kita. Mari kita masuk ke dalam keluarga kita, ke dalam lingkungan stasi, lingkungan kerja kita, dengan membawa hati yang terbuka, hati yang merangkul, hati yang tidak mudah mendendam. Pancarkanlah matahari dan hujan kebaikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Saya, Ramahan Sama-Sama MSC, Paroki Hati Kudus Yesus Bombay Kayu Besar, mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Mari terus belajar menjadi sempurna dalam kasih, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atasmu dan tinggal bersamamu, senantiasa memberkati batin dan niat baik kita semua. Teruslah untuk berbagi dan juga melanjutkan renungan ini kepada siapapun yang Anda ingin teruskan untuk mereka dengarkan. Shalom, salve.